Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldinus Samunglailai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dari prodi atau jurusan akuntansi. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, di mana topik presentasi saya kali ini atau pembahasan saya kali ini berkaitan dengan pembiayaan non-bank. Nah, mudah-mudahan apa yang saya paparkan ataupun apa yang saya jelaskan kepada teman-teman semua dalam video ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja saya presentasi mengenai hukum pembiayaan non-bank. Nah, kalau kita lihat yang pertama yaitu pembiayaan konsumen atau consumer finance. Nah, di mana pembiayaan konsumen ini atau consumer finance ini merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jadi pembiayaan konsumen ini berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Nah, pengertian lain yaitu pembiayaan konsumen ini merupakan suatu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang ataupun jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan distribusi maupun produksi. Kemudian kalau kita lihat juga consumer finance atau pembiayaan konsumen ini pada dasarnya sama dengan kredit konsumsi atau consumer credit. Hal ini yang membedakannya adalah adanya perusahaan pembiayaan yang menggantikan posisi bank pada kredit konsumsi. Pengertian keduanya pun secara substantif sama dalam Kementerian Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 013/1988 telah diberikan definisi pembiayaan konsumen, yaitu sebagai kegiatan pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen. Nah, kalau kita lihat dasar hukum substantif ini dari pembiayaan konsumen ini seperti halnya pembiayaan lain adalah asas kebebasan berkontrak antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Jadi inilah pembiayaan konsumen, pengertian dari pembiayaan konsumen serta dasar hukum tentang yang mengatur tentang pembiayaan konsumer atau consumer finance. Kita lihat hukum dalam pembiayaan konsumen ini yang kedua yaitu tentang kartu kredit atau credit card. Nah, kartu kredit atau credit card ini yaitu sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk pengguna atau nasabah, sehingga dengan kartu tersebut pengguna bisa membeli barang ataupun jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran dengan cara tunai. Jadi teman-teman, yang kedua ini yaitu kartu kredit, di mana di lingkungan kartu kredit ini tidak asing lagi bagi kita, apalagi orang-orang yang konsumtif. Kemudian kita lihat selanjutnya, kredit card atau kartu kredit merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang melibatkan penerbit kartu kredit atau user, kemudian pemegang kartu kredit atau credit holder, penjual kartu kredit atau jasa, dan perantara. Dalam pembiayaan dengan kartu kredit ini, seorang pemegang kartu dapat melakukan pembayaran atas barang ataupun jasa yang didapatkan dengan menandatangani tanda pelunasan yang kemudian akan ditagih kepada penerbit kartu kredit oleh penjual atau melalui jasa perantara. Kemudian selanjutnya penerbit kartu akan menagih kepada pemegang kartu di kemudian hari dengan menambahkan biaya-biaya seperti bunga, annual fee, uang pangkal, denda, dan sebagainya. Jadi kartu kredit ini merupakan alat yang mengganti untuk pembayaran secara tunai maupun pembelian barang ataupun jasa. Jadi dengan kartu kredit ini kita bisa membeli barang dengan non tunai hanya dengan menggunakan kartu kredit saja, di mana kartu kredit ini penerbitnya adalah yang kita ketahui seperti yaitu bank. Kemudian kalau kita lihat dasar hukum dari pembiayaan dengan kartu kredit ini adalah asas kebebasan berkontrak 5 pasal 1338 KUH Perdata sehubungan dengan adanya perjanjian-perjanjian
yang dikaitkan atau yang dibuat berkaitan dengan penerbitan dengan pengoperasian kartu kredit. Nah, pada dasarnya tidak ada dalam KUH dalam dua KUH Perdata atau KUH Dagang yang mengatur khusus tentang kartu kredit ini. Namun ada peraturan perundang-undangan lain yang tercantum di dalamnya mengenai penerbitan maupun pengoperasian kartu kredit, yaitu Kepres nomor 61/1984, kemudian Kemenkeu nomor 100.251 KMK.1113/1988, Undang-Undang Perbankan dan perundang-undang lain yang berkaitan dengan kartu kredit. Nah, kalau kita lihat bahwa hingga kini sering kita dengar tentang kejahatan yang menggunakan kartu kredit ataupun pemalsuan kartu kredit yang modus operasinya antara lain dengan hilangnya kartu kredit atau lost stolen card, kemudian kartu kredit palsu, kemudian pencetakan berulang-ulang. Jadi inilah yang dimaksud dasar hukum daripada pembiayaan melalui kartu kredit. Selanjutnya kita lihat hukum dari pembiayaan non-bank ini yang selanjutnya, yaitu pegadaian atau pawn shop. Nah, pegadaian ini adalah sebuah individu ataupun lembaga yang menawarkan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik orang atau milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Kemudian, pegadaian merupakan lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi yang lemah yang membutuhkan dana cepat dan mencegah atau menghindari praktek lintah darat maupun pegadaian gelap dengan bunga tinggi. Kemudian, kalau kita lihat sistem gadai ini yang umumnya berbunga relatif cepat dilakukan dengan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian yang bernilai sama ataupun lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Kemudian sistem gadai ini juga diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata buku kedua yang pada prinsipnya mempunyai unsur-unsur utama, yaitu lembaga pembiayaan, sistem gadai, cara pengembalian pinjaman, pelunasan biaya mengenai pegadaian sebagai lembaga pembiayaan, juga tunduk kepada Kepres nomor 61/1988 dan Kemenkeu nomor 12/013/1984. Jadi inilah pegadaian yang dimaksud dengan pegadaian. Seperti teman-teman yang ketahui bahwa pegadaian itu suatu lembaga yang menawarkan jasa untuk peminjaman uang dengan syarat bahwa yang meminjam uang harus menyerahkan harta benda untuk sebagai jaminan kepada pegadaian tersebut. Selanjutnya kita lihat hukum pembiayaan non bank ini yang selanjutnya, yaitu asuransi ataupun insuren. Nah, yang dimaksud dengan asuransi ini adalah sebuah perjanjian antara dua orang ataupun lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran ataupun kontribusi atau premi untuk mendapatkan pergantian atas risiko kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Jadi asuransi ini intinya yaitu suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak di mana pihak yang tertanggung akan membayarkan premi atau kontribusi tiap bulannya untuk atas kerugian ataupun risiko atau kehilangan yang terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Kemudian kalau kita lihat asuransi ini atau insurance menurut pasal 246 KUH Dagang adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, kalau kita lihat merujuk pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian ataupun Undang-Undang Usaha Asuransi juga memberikan definisi yang lebih jelas mengenai asuransi yang di dalamnya meliputi asuransi kerugian atau loss insurance, asuransi jiwa life insurance, dan asuransi sosial atau social
security insurance. Nah, selanjutnya kita lihat dari berbagai definisi yang ada, maka asuransi jelas memiliki beberapa unsur, yaitu subjek asuransi atau penanggung dan tertanggung, perjanjian atau perikatan, objek asuransi, tujuan asuransi, resiko dan premi, FNM dan ganti kerugian atau santunan, syarat-syarat khusus, dan polis asuransi. Jadi inilah pengertian maupun dasar hukum daripada asuransi ataupun insuren. Nah, kemudian kalau kita lihat selain memiliki dasar hukum KUAD dan Undang-Undang Usaha Asuransi ini, kegiatan asuransi juga berdasar pada asas kebebasan berkontrak KUA Perdata buku ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau UUPT, di mana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ini tentang badan usaha milik negara atau Undang-Undang UU BUMN. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan asuransi. Jadi inilah selain memiliki dasar hukum KUD, asuransi ini juga sudah diatur oleh undang-undang yang lain. Selanjutnya pembahasan tentang hukum dalam pembiayaan non-bank ini, yaitu dana pensiun atau pensiun fund. Nah, dana pensiun ini adalah dana yang sudah disimpan oleh seseorang selama masa produktifnya dan akan digunakan di hari tua. Maka dari definisi tersebut banyak orang yang menyebutnya dengan sebutan dana di hari tua. Jadi mungkin kita sebagian sudah tahu bahwa dana pensiun ini dana yang kita simpan ketika kita masih kerja di suatu tempat atau perusahaan atau lembaga pemerintah, di mana dana yang kita simpan ini akan kita gunakan, akan kita dapatkan setelah kita menjadi non produktif atau setelah kita pensiun. Nah, kalau kita lihat dasar hukum dari dana pensiun ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang dana pensiun atau UUDP. Di samping UUDP ini berbagai ketentuan perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian kita lihat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 1993 tentang investasi dana pensiun dan ketentuan lain yang mengatur tentang dana pensiun serta lembaga keuangan yang menyelenggarakan program dana pensiun. Dari sudut hukum perdata, maka perjanjian pembayaran manfaat pensiun ini bersifat aksesorir karena berkaitan dengan perjanjian pokok, yaitu perjanjian ketenagakerjaan antara employee dengan employernya. Jadi inilah pengertian atau dasar hukum daripada Undang-Undang Dana Pensiun atau Pensiun Fund. Selanjutnya yaitu pembiayaan proyek atau project finance. Nah, pembiayaan proyek adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek konstruksi dengan berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kalau kita lihat apabila proyek konstruksi berada di luar negeri akan ditetapkan persyaratan tertentu dalam pemberian kredit tersebut. Bank tersebut akan meminta jaminan bahwa pembayaran angsuran akan dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian kita lihat pembiayaan project atau project finance ini adalah salah satu jenis pembiayaan perusahaan yang dilaksanakan pembangunannya oleh perusahaan tertentu dengan sumber dana dari pihak tertentu pula, tetapi bukan dalam bentuk kredit secara konvensional yang disalurkan oleh lembaga keuangan ataupun bank atau bukan bank. Jadi inilah pengertian atau penjelasan tentang pembiayaan project atau project finance. Nah, teman-teman, selanjutnya kalau kita lihat pembiayaan proyek ini merupakan cara pendanaan
perusahaan yang sulit, rumit dan penuh tantangan, tetapi banyak dimanfaatkan oleh pengusaha, terutama pada perusahaan besar, yaitu dalam hal yang pertama kalau kita lihat yaitu dana yang dibutuhkan cukup besar jumlahnya. Kemudian pemenuhannya dapat melibatkan beberapa lembaga keuangan dan perusahaan lain. Kemudian dari segi hukum, keberlakuan berbagai undang-undang mengenai pembiayaan mungkin belum cukup akomodatif. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ciri-ciri khas pembiayaan proyek ini, yang pertama yaitu hanya disediakan atau diperuntukkan bagi proyek besar seperti proyek jalan tol, pelabuhan atau bandara, pengeboran minyak, tambang emas dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu biasanya dilakukan secara sindikasi oleh beberapa sumber pembiayaan. Kemudian tidak menggunakan sistem kredit konvensional yang didukung oleh jaminan kebendaan ataupun orang. Kemudian bila memerlukan jaminan hanya terbatas pada aset unit ekonomi yang dibiayai itu. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya, pembiayaan proyek ini merupakan hutang pinjaman yang berisiko tinggi jika dibandingkan dengan kredit konvensional. Kemudian pengembalian pinjaman bersumber dari pendapatan atau revenue proyek yang bersangkutan. Kelangsungan pendapatan atau economic viability proyek menjadi pertimbangan utama di pihak penyandang dana. Jadi pembiayaan proyek ini membutuhkan biaya-biaya yang besar dan hanya diperuntukkan oleh proyek-proyek yang membutuhkan dana besar, seperti misalnya seperti yang saya sebutkan itu proyek seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan ataupun bandara dan lain sebagainya. Dan juga ini bukan seperti pembiayaan seperti halnya konvensional. Jadi ini membutuhkan beberapa lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek, baik itu proyek dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian kita lihat hukum pembiayaan non-bank ini selanjutnya, yaitu pembahasan saya yaitu pembiayaan sekunder perumahan atau SMF. Nah, pembiayaan sekunder perumahan atau secondary mortgage facility atau SMF ini adalah sarana yang didirikan khusus untuk menyediakan dana jangka pandang bagi perbankan guna membangun perumahan berdasarkan peraturan Presiden Perpres nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah dirubah melalui peraturan Presiden atau Perpres nomor 1 tahun 2008. Sebagai upaya realisasi dari pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini, maka telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2005 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan pembiayaan perumahan atau PP nomor 5/2005 dan Perpres nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan atau Perpres nomor 19 tahun 2015. Kemudian kalau kita lihat Perpres nomor 19/2015 menyatakan bahwa pembiayaan sekunder perumahan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang didirikan khusus, yaitu Lembaga Secondary Mortgage Facility atau SMF. Dengan demikian, wewenang SMF ini khusus untuk menyalurkan dana pembiayaan bagi pembangunan perumahan. Jadi menurut Perpres nomor 19 tahun 2005 ini bahwa pembiayaan sekunder ini dilakukan oleh hanya suatu lembaga keuangan yang didirikan khusus, yaitu seperti Lembaga Secondary Mortgage Facility atau SMF. Nah, teman-teman, kalau kita merujuk daripada tugas utama SMF ini adalah menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank dalam menyalurkan KPR kepada masyarakat yang mengalami kendala likuiditas keuangan atau mengalami kesenjangan sumber dana ataupun funding mismatch atau pembiayaan pembangunan dan penyaluran perumahan. Karena lembaga perbankan dalam menerbitkan kredit perumahan umumnya ini merupakan kredit jangka panjang dengan menggunakan sumber pendanaan jangka pendek seperti tabungan, giro, dan deposito. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam SMF ini
terdapat dua bentuk perbuatan hukum, yaitu perjanjian antara debitur dengan developer dan perjanjian antara debitur dengan bank. Perjanjian pertama terjadi antara debitur dengan pihak developer yang membangun rumah dengan menggunakan dana dari bank untuk pembiayaan pembangunan perumahan. Jadi ini sangat jelas antara perjanjian antara debitur dengan developer dan perjanjian debitur dengan perbankan. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita lihat kemudian debitur meminjamkan rumah tersebut kepada bank sebagai jaminan pembayaran atas kredit rumah tersebut dengan tujuan agar memudahkan pihak bank melakukan eksekusi apabila debitur melakukan uang prestasi. Jadi uang prestasi ini melakukan kecurangan. Kemudian rumah tersebut oleh bank akan dijaminkan kembali atau mortgage backed securities kepada perusahaan SMF sebagai jaminan atas pinjaman dana jangka panjang oleh pihak bank guna pembiayaan pembangunan perumahan. Nah, dalam hal ini dasar hukum ataupun perjanjian pembiayaan perumahan ini juga berlaku ketentuan umum mengenai perjanjian, yaitu azas kebebasan berkontrak sebagaimana yang sudah diatur dalam buku ketiga KUA Perdata, khususnya ketentuan pasal 1320 KUA Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan ketentuan pasal 1338 KUA Perdata tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian. Jadi ini jelas teman-teman bahwa kredit perumahan ini terjadi merupakan berlaku juga azas kebebasan berkontrak sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang buku ketiga KUA Perdata. Baik teman-teman, mungkin ini penjelasan ataupun pemaparan saya tentang materi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi, di mana topik pembahasan saya ini yaitu hukum pembiayaan non-bank. Jika ada kata-kata ataupun penjelasan atau pemaparan yang saya berikan kepada teman-teman yang kurang dipahami dan kurang jelas, saya pribadi mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.